Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damin Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Sebelum Ramadan berakhir, Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah menyampaikan nasihat dan tentu saja contoh-contoh konkret yang diberikan oleh Rasulullah agar di akhir-akhir, hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Siapa tahu satu malam Allah memberikan hadiah yang sangat besar sekali, di mana hadiahnya adalah Lailatul Qadar. Nah, disinilah pentingnya kita juga berbagi pengalaman. Alhamdulillah seperti yang telah kita janjikan tadi, telah hadir bersama kita Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah semangat. Luar biasa semangat, beliau keliling terus nih. Terus. Wilayahnya luas, penduduknya banyak. Penduduknya hampir 50 juta manusia. Wow, nah ini kita patut untuk berbagi pengalaman Kang. Ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang sosialisasi program-program khususnya untuk warga Jawa Barat. Menurut Kang Emil bagaimanakah persiapan di akhir Ramadan ini? Sebagai pejabat publik kan sangat padat dengan jadwal. Lantas bagaimana bisa mengkondisikan meningkatkan kualitas ibadah khususnya di akhir bulan Ramadan Kang? Ya betul, jadi yang pertama pas awal Ramadan saya itu terharu. Kan 2 tahun gak sholat taraweh di masjid ya, Idul Fitri pun di rumah. Jadi pas pertama tuh gak bisa diceritain, terharu lah. Jadi itu nikmat Allah luar biasa ya. Pada saat Allah cabut baru kerasa ya, yang biasa kita anggap biasa itu ternyata luar biasa. Nah kemudian di akhir Ramadan ini sebagai pemimpin di wilayah paling sibuk nyiapin mudik nih ya. Karena akan ada 85 juta ya yang akan bepergian, coba bayangin ya. Makanya tanggal 28, 29, 30 dari Jakarta jalan tol disatu arahkan selama 3 hari untuk mengakomodasi mereka yang akan ke arah timur, ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, jadi menjelang akhir Ramadan justru saya itu tadi seperti guru kami Said Kutub menyampaikan takut hilang Ramadannya. Karena saya lihat kemana-mana ibu-ibu ya, orang-orang Jawa Barat pada soleh-soleha. Sebelum Ramadan gak ada yang nanya-nanya azan maghrib ya. Di Ramadan semua nanya ke saya, Pak kapan azan, kapan azan. Wah saya bilang soleh-soleh. Sekarang pada nanya ya. Kadang-kadang azan asar disangka azan maghrib ya karena mirip katanya. Jadi itu kerinduan itu. Saya pergi taraweh ya, kemudian sahurnya dan lain sebagainya. Jadi suasana itu yang saya takut hilang. Makanya dinikmati betul dengan apa tadi puasa yang maksimal ya, kemudian qiyamul lail, sholat malam. Apalagi setelah tanggal 20 menuju akhir, nah itu persiapan karena kalau saya dengan kesibukan tidak bisa leluasa lah, tapi curi-curi waktu dengan istri biasanya umi saya cari masjid kecil kalau saya itikaf juga, tapi nggak nyari yang rame biasanya kan, supaya bisa, karena kalau rame supaya minta selfie Bu, jadi ngajinya agak terputus konsentrasinya. Jadi saya di situ momennya bukan sebagai gubernur, sebagai hamba Allah, sebagai muslim gitu, ingin betul-betul menikmati malam-malam akhir itu. Tapi siangnya ya tugas negara, habis subuh nggak tidur lagi kita ngurus tadi peresmian pasar, peresmian Kalimalang di Bekasi, nyiapin minyak goreng yang dikirim ke rumah gratis, dan lain sebagainya. Nanti ya. Udah mulai curhat ini Mama ini. Bahaya ini. Jadi satu-satunya provinsi yang pembelian minyak gorengnya via aplikasi dikirim langsung ke rumah, harganya hanya 14.000 ya, alhamdulillah hanya di Jawa Barat. Jadi itu inovasinya. Jadi memastikan itu tadi akhir Ramadan ada peningkatan. Nah ini ke ibu-ibu dimanapun sebenarnya kan Ramadan itu menahan nafsu juga ya. Jadi pesan saya sebagai pemimpin jangan terlalu berlebihan ya. Betul ada peningkatan ya, mungkin menjelang hari raya sehingga konsumsi naik, tapi jangan berlebihan. Tidak usah bermewah-mewahan, yang penting sesuai syariat saja. Dan satu kebahagiaan saya hasil surveinya, ini bukan survei politik ya, selama COVID pengajian meningkat, Syekh ya, pengajian warga Jawa Barat itu meningkat yang online. Jadi rebahannya bukan rebahan main, orang Jawa Barat rebahannya adalah ikut kajian di YouTube, di Zoom, di mana-mana. Nah mudah-mudahan
COVID sekarang di Jawa Barat rumah sakit tinggal 2% ya dari 91%. Jadi Allah memberikan keberkahan luar biasa. Menjelang Ramadan penyakit makin hilang, pandemi insya Allah juga akan hilang kan begitu. Kita tinggal menyambut dengan ketakwaan, dengan rasa syukur karena Allah sudah memberikan pelajaran pada saat nikmat dicabut kan. Waduh kita hidup kelimpungan. Nah sekarang kita syukuri dan saya selalu menggunakan rumus ini. Selalu taat pada ilmunya ulama, agar hadir adilnya pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Itu 4 rumus tegaknya sebuah bangsa. Nah Kang Emil ini tentu saja ini berurusan dengan emak-emak tadi mungkin ya, curhatan emak-emak tadi ini. Menjelang akhir Ramadan tentu saja harga-harga barang pokok akan naik nih. Nah bagaimanakah mengendalikan, memastikan kepada kita bahwa semuanya akan baik-baik saja khususnya bagi warga Jawa Barat Kang? Betul, jadi pemimpin itu nggak bisa hanya duduk di kursi. Saya hobinya ke lapangan ya. Nah, ke lapangan yang paling sering menjelang akhir Ramadan adalah ke pasar. Memastikan dari urusan beras, harga daging sapi, lain-lain itu stabil Kang. Kalau saya didemo oleh mahasiswa buruh masih biasa. Tapi kalau yang demonya emak-emak, waduh dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah jadi saya selalu kontrol, memastikan harga. Nah pada saat ada potensi harga naik, nah saya langsung melakukan persiapan operasi pasar. Jadi sudah nyiapkan, karena kami punya BUMD yang mengurusi pangan gitu ya. Nah ini kemudian yang ketiganya memastikan juga kepada sumber-sumber penyuplai pangannya untuk memastikan pasar-pasar Jawa Barat aman terkendali lah. Nah jadi per hari ini pantauannya agak naik sedikit tapi masih wajar ya, mudah-mudahan itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan terkontrol semuanya. Ibu-ibu nanti kalau mau curhat setelah acara ini selesai Ibu ya. Pada gini semua itu jempolnya. Nah Ustadz Said Kutub, menarik sekali apa yang telah dijelaskan tadi oleh Kang Emil. Bahwa sebagai seorang pemimpin tentu saja memiliki begitu banyak istilahnya jadwal. Ya kan artinya sementara di lain sisi tadi, di akhir Ramadan kita diwajibkan bahkan dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin bisa dimaknai artinya ibadah dalam arti seperti apa? Bukankah seperti beliau sebagai seorang pemimpin yang harus turun ke lapangan kemudian menjumpai rakyatnya begitu, itu juga termasuk salah satu ibadah. Ustadz bagaimana mendakapinya? Baik, punten Kang Syekh. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita contoh teladan terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dari semua sisi adalah sempurna. Dia adalah nabi, akhlaknya mulia, Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa rafa'na laka dzikrak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, bagaimana dia menjadi kepala rumah tangga, memimpin pasukan, mengatur baitul mal, semuanya sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya sudah dilakukan oleh Nabi. Saat di pagi hari seperti mujahid fisabilillah, seperti singa di padang pasir, semangat dalam mencari nafkahnya, semangat dalam melakukan tugasnya, menuntut ilmu, mencari nafkah. Kemudian juga bukan hanya Ma'isyah tapi juga cari Aisyah yang masih belum dapat jodoh ya. Nah ini semangat di siang hari. Namun di saat malamnya seperti rahib di malam hari, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Kang Emil sampaikan, ini luar biasa. Paginya mengabdi untuk negara, malamnya mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat memasuki Ramadan, makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan kita selama di bulan Ramadan. Kenapa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan full ibadah. Sama seperti sholat. Makanya ini kerinduan yang sangat dalam bagi mereka yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Saat memasuki Ramadan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Intinya Allah berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, kesehatan selama Ramadan. Setelah melewati Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka kembali berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita totalitas ibadah, mencari nafkah.
mengabdi kepada negara, itu semuanya beribadah kepada Allah. Makanya puasa mengajarkan kita tidak melakukan maksiat dan dosa. Siapa yang tadi sholat duhur kumur 3 kali keluar 2? Siapa yang berani? Sebelum azan takbir maghrib 5 menit kita makan minum, berani nggak? Nggak berani kan? Kalau ini kita kaitkan dengan tugas kita, mencari nafkah, mengabdi negara dan sebagainya, berani nggak korupsi? Inilah kalau kerja kita, ngabdi kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang berikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semakin amanah. Ulama kita diberikan keikhlasan, jamaah kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Muhammad mungkin bisa menambahkan, ketika sebagai seorang pemimpin yang memang sangat padat sekali jadwalnya begitu, lantas bagaimanakah mengatur waktu untuk iktikaf? Sedangkan diharuskan kita di minggu-minggu terakhir, kita harus secara konsisten dan istiqomah untuk berada di dalam masjid. Bagaimana dengan Kang Emil yang harus selalu bertemu dengan rakyatnya begitu? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil, Masya Allah programnya sangat luar biasa untuk masyarakat. Tapi khususnya di malam-malam terakhir ya. Tadi mohon maaf langsung Pak Ridwan Kamil bahas mudik ya. Karena masyarakat suka mudik ya. Tapi sebelum mudik yang kami bahas hari ini yaitu mengenai ibadah di 10 malam terakhir. Tolong saudara-saudariku, jangan sampai kita sibuk persiapan mudik sampai kita lupa ibadah di 10 malam terakhir. Bukan artinya kita tinggalkan persiapan untuk mudik, bukan. Tetapi jangan lupa beribadah di bulan atau 10 malam terakhir. Ini ibadah yang paling istimewa seperti yang tadi disampaikan Ustaz Sayyid Qutb, yang paling istimewa di 10 malam terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf 10 malam full. Artinya masuk masjid, saya senang sekali banyak masjid yang saya pernah lihat sudah mulai menerima jamaah. Sampai ada data, ada tertib. Jamaahnya berapa orang, di data, dibawa KTP dan biar rapih ya. Biar tahu siapa jamaah bukan siapa-siapa aja. Siapa jamaah dan mereka melayani jamaah. Iya, pertanyaan saya khususnya untuk Pak Pemimpin ya. Persiapan pemerintah untuk masyarakat atau melayani atau memfasilitasi masyarakat untuk bisa i'tikaf ibadah di 10 malam terakhir. Ini tadi malam, ini sebenarnya ada di TV One catatan demokrasi, saya sampaikan tadi malam bahwa ada kewajiban dari pemerintah menjaga agama dan membantu jamaah untuk menjaga agamanya. Ya, ada hak dan kewajiban. Ya, ini 10 malam terakhir. Apakah kira-kira ada program dari pemerintah khususnya di Jawa Barat mempersiapkan misal masjid atau fasilitas? Sedangkan setiap masjid mempersiapkan, saya yakin. Tapi dari pemerintah kira-kira ada mempersiapkan fasilitas untuk membantu jamaah agar i'tikaf dan full ibadah di 10 malam terakhir. Ini sebelum jawab, tetapi bagi pemimpin ya, ada satu hadis yang sangat luar biasa. Mungkin di antara kita baik pemimpin atau seorang yang punya tugas tidak bisa i'tikaf. Ya, contoh Gubernur Jawa Barat. Kalau i'tikaf ibadah baca Quran 10 malam terakhir, terus siapa yang urusin masyarakat? Kan? Berarti bukan setiap orang wajib berhak atau wajib baginya dia beriktikaf. Itu sebenarnya bukan wajib, itu sunnah. Tapi kalau punya tugas bukan artinya pahalanya kurang daripada orang yang i'tikaf. Saya kasih contoh seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, lebih mengerti agama. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang i'tikaf di masjid di malam-malam terakhir Ramadan. Kan di i'tikaf itu tidak boleh keluar kemana-mana. Ke supermarket, bertemu teman, beli apa, nasi goreng, ya makanan yang enggak cocok, ya dari yang siapkan dari jemaatul masjid mau cari enggak boleh. Hanya ibadah di masjid, keluar dari masjid ada hajat, qada'ul hajat balik lagi, enggak ada lagi. Ketika Ibnu Abbas duduk di masjid, i'tikaf baca Quran zikir, tiba-tiba ada orang datang. Beliau ngobrol sedikit sama besok-besok sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri, mau keluar bersama orang tersebut. Ketika mau keluar dari pintu masjid, jemaahnya bilang, ya Syekh, ya Ibnu Abbas, kok kayaknya lupa i'tikaf ini mau kemana ini? Mau keluar dari masjid? Iya, ada hajatan katanya. Ini saya bantu. Tapi Ibnu Abbas sedang i'tikaf, kan orang yang i'tikaf enggak boleh keluar. Kata beliau, ya saya tahu.
Tapi saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal lan akhruja ma'a akhi fi haja." Kalau saya mengikut teman atau saudara, saya membantu dia sampai selesai hajat dia, khairul li wa ahab, lebih baik daripada i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi 2 bulan. Bukan 10 malam, lebih baik dari Luar 2 biasa. bulan. Berarti siapapun yang punya tugas, Betul. apalagi melayani masyarakat, itu pahalanya luar biasa. Wow, di luar akhirat. biasa. Kang Emil silakan menanggapi apa yang disampaikan Ya, Syekh jadi Muhammad. khususnya Jawa Barat itu kan visinya juara lahir batin. Jadi anggaran program tidak hanya mengurusi dunia tapi juga spiritualitas. Makanya di Jawa Barat ada program satu desa satu hafiz Quran. Dari 5.000 desa, alhamdulillah Bu, 3 tahun sudah 4.700 desa punya penghafal 30 juz. Ada program dakwah digital, ada program kredit di masjid tanpa bunga, tanpa agunan, ada program English for Ulama, melatih ulama untuk berbahasa Inggris, terus saya kirim ke Eropa berdakwah mewakili Jawa Barat dan lain sebagainya. Itu artinya cara saya agar mayoritas rakyat saya yang muslim itu memang makin bertakwa. Nah, di awal Ramadan saya sudah bikin edaran Syekh khususnya, yaitu setiap masjid menyediakan buka bagi musafir, ya. Itu kita anggarkan. Jadi orang-orang kan sedang di jalan kena macet, mau berhenti gorengan nggak ada kan. Nah di masjid-masjid yang kami edarkan itu menyediakan buka puasa gratis pada musafir-musafir. Nah yang itikaf juga tentunya akan kami fasilitasi jika diperlukan minimal untuk makan minumnya dan lain sebagainya. Fatwanya baru saya dengar hari ini, kirain itikaf boleh bolak-balik, ternyata nggak boleh Bu ya. Tapi saya seperti tadi, kadang-kadang di WA, di telepon ada kemacetan, ada darurat, jadi tidak mudah lah ya. Inginnya pribadi sebagai orang muslim saya full, tapi kewajiban tugas nggak mengenal waktu. Ngurusin rakyat nggak sampai jam 6 sore, sampai jam 12, Pak ada kecelakaan, ada ini dan sebagainya. Jadi mungkin itulah bagian dari amal saya, mana yang didahulukan sebagai kewajiban tentu akan saya dahulukan dibandingkan keinginan pribadi gitu ya, untuk meningkatkan ketakwaan pribadi. Kalau terjadi dua hal bersamaan tentu saya mendahulukan kemaslahatan umat dengan kehadiran atau atensi saya. Jadi mungkin insya Allah Allah maha mengerti lah ya terhadap dinamika keseharian seorang pemimpin. Tapi apapun itu saya berharap mari manfaatkan 10 hari terakhir, datangi masjid-masjid. Karena jumlah masjid di Jawa Barat itu terbanyak se-Indonesia. Jumlah masjidnya itu hampir 200.000 masjid. Jadi jangan juga masjidnya banyak tapi tidak makmur ya. Hanya jumlahnya banyak tapi yang sholat sedikit. Nah itulah harapannya supaya ini. Dan saya selalu berdoanya cuma satu. Saya doakan semua yang mendengar pidato saya ini bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan Baik. doa yang dikabul itu ada 4, pemimpin adil, musafir, orang berpuasa, dan orang dizolimi. Nah 3 pintu pertama tadi saya gunakan. Sedang musafir di Bekasi dari Bandung, sedang berpuasa dan insya Allah pemimpin adil. Makanya doanya cuma satu aja, bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Emil telah berbagi pengalaman bersama kita dan insya Allah mudah-mudahan Kang Emil akan selalu dijaga oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.